Anime dengan MC yang selalu dikenyot-nyot oleh vampir kawaii idamanku. Ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Vanitas, Noe, Dante, serta saudara Dante bernama Johan yang sudah tiba di Gavaudan guna memastikan mengenai rumor monster serigala yang digadang-gadang merupakan sosok dari vampir kutukan yang diketahui bernama Bete. むしろなんであんたは死にそうなんですか? Akan tetapi, setibanya mereka semua pada sebuah hutan, seketika membuat Noe kegirangan sendiri karena suasana hutan ini mengingatkan Noe akan kenangan masa kecilnya di saat Noe masih tinggal bersama gurunya dahulu. Kinomi! Oi, ammari saki ni iku na! Mite kudasai, Vanitas! Are taberareru yatsu desu yo! Tanpa Noe sadari, rasa kegirangan tersebut membuat dirinya sudah terpisah dengan Vanitas dan juga yang lainnya. Sadar akan kini Noe yang tidak berada di sisinya, Vanitas serta yang lainnya pun langsung bergegas mencari keberadaan Noe di hutan antah berantah ini. Sampai sesuatu yang sulit dijelaskan oleh nalar pun terjadi. Yuki. Iya, suasana yang tadinya hangat dan sejuk entah mengapa tiba-tiba saja berubah menjadi dingin dan bersalju. Belum sempat Vanitas mencerna situasi ini, tiba-tiba saja muncullah satu pasukan kavaleri yang diketahui tengah memburu Bete. Melihat kemunculan pasukan kavaleri yang muncul di hadapan Vanitas serta iklim yang berubah dalam sekejap mata, membuat Vanitas menyadari bahwa kini mereka semua sudah dibawa masuk ke alam lain tempat Bete berada. Hingga tiba-tiba... Ya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan kemunculan sesosok Bete atau agar lebih enak didengar kita sebut saja serigala kutukan lah ya, yang muncul tepat di hadapan Vanitas. Seluruh pasukan kavaleri yang melihat target buruannya sudah berada tepat di hadapan mereka, tentu seluruh pasukan kavaleri tanpa banyak basa-basi langsung menyerang sang serigala kutukan itu. Tapi ya naas, usaha mereka sia-sia ya, dan pada akhirnya sebagian besar pasukan kavaleri harus terbantai oleh sang serigala kutukan tersebut. Di sisi lain, Vanitas yang sadar tidak mungkin untuk melawan sang serigala kutukan yang terlalu overpower, tentu membuat Vanitas tidak memiliki pilihan lain selain kabur. Hingga muncullah Jane. Nah, buat kalian yang penasaran kenapa bisa tiba-tiba ada Jane di sini. So, begini Kocokers, sebenarnya dulu Jane pernah ditugaskan oleh Ruth Heaven untuk membunuh sang serigala kutukan ini. Tapi sayangnya saat itu Jane gagal membunuh sang serigala kutukan dikarenakan sosok di balik serigala kutukan ini adalah orang yang amat teramat penting bagi Jane bernama Chloe. Tapi apa daya, tanggung jawab yang diberikan kepadanya jauh lebih penting dibandingkan ikatan Jane dengan Chloe. Yang maka dari itu, ketika Jane mendengar kemunculan serigala kutukan atau Chloe di Gavaudan, Jane pun memohon kepada Ruth Heaven untuk mengizinkannya kembali membunuh Chloe sekali lagi. Oh iya, untuk penjelasan lebih detail mengenai hubungan Jane serta Chloe, nanti deh ya si ganteng ini akan bahas seiring berjalannya alur cerita. Wanyut. Di tempat yang berbeda, kini kita diperlihatkan Noe yang secara kebetulan bertemu dengan pasukan kavaleri yang masih selamat. Namun tiba-tiba saja... Oh ya? Ya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan seorang anggota Paladin yang tanpa belas kasih sedikit pun langsung mengirim sang pasukan kavaleri yang malang itu ke Isekai. Oh ya, sang Paladin psikopat ini itu bernama Astolfo bro, seorang Paladin peringkat ke-12 yang diberikan gelar oleh gereja yaitu Batu Delima. Alasan Astolfo sendiri membantai pasukan kavaleri ini bisa dibilang cukup simpel ya cu, karena mereka semua mengira bahwa Astolfo itu adalah seorang wanita. Ya, meskipun penampilan Astolfo ini samar-samar terlihat seperti wanita yandere,
Tapi faktanya Astolfo adalah seorang hode ya cu ya. Nah, Astolfo yang sudah mengetahui bahwa identitas Noe ini merupakan sesosok vampir, tentu tanpa babi bu bebo, Astolfo langsung menyerang Noe dengan membabi buta. Noe sendiri yang tidak ingin menyakiti manusia hanya bisa terus-menerus menghindar dari serangan Astolfo. Meskipun tubuh Noe tak jarang terkena sayatan, hingga ketika Noe terpojok, ya, tiba-tiba saja muncullah Jane yang tengah bertarung dengan serigala kutukan, dibarengi dengan kemunculan Vanitas yang langsung menyelamatkan Noe. 俺はまだあいつと落ち着け Vanitas yang sadar Noe terluka akibat pertarungannya dengan Astolfo seketika bertanya kepada Noe apakah si cebol itu lebih kuat dari Roland atau tidak. Mendengar pertanyaan tersebut, tentu Noe menjawab bahwa si cebol itu sama sekali tidak sebanding dengan Roland dan tidak semenakutkan seperti Roland. Dan Vanitas pun kembali bertanya kepada Noe, lalu kenapa kau bisa babak belur seperti itu? Noe yang mendengar pertanyaan Vanitas kali ini hanya bisa berdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Vanitas yang sadar bahwa Noe tidak mungkin dapat melukai Astolfo karena statusnya yang seorang manusia, maka kali ini Vanitas pun berinisiatif untuk mengambil alih pertarungannya dengan Astolfo dengan cara でもよかった碧玉のローラン相手じゃもう死を覚悟するしかなかったでもジョージア相手ならなんとかなる気がするほんとよかったえ嘘だろ男なのマジかよベッペWah, Astolfo yang mendengar kalimat ejekan brutal dari Vanitas seketika membuat emosi Astolfo tersulut. Tapi sebelum Vanitas bertarung, Vanitas meminta kepada Noe untuk menghentikan niat Jane yang ingin membunuh sang serigala kutukan itu. Hingga ketika Vanitas yang tengah bertarung dengan Astolfo, ya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan kemunculan sesosok charlatan yang lagi-lagi muncul di hadapan Noe. Sebenarnya nama asli dari sosok charlatan ini adalah Nenia ya kocokers. Dan charlatan itu nama organisasinya. Tapi karena Aing udah nyaman gitu manggilnya charlatan, jadi kita panggil saja tetap charlatan lah ya. Wanyut, Astolfo yang melihat Jane tengah lengah karena terus-menerus mendapatkan hasutan dari charlatan mengambil kesempatan tersebut untuk membunuh Jane. Namun iya, Vanitas yang tidak ingin gadis yang ia cintainya terluka dengan sigapnya langsung melindungi Jane. Ya, meskipun Vanitas harus rela terkena sayatan Astolfo sih, tak tahan dengan situasi yang membagongkan ini, Vanitas pun seketika mengeluarkan kitab bulan birunya untuk mengakhiri pertunjukan dari charlatan. Akan tetapi とっとと消えてもらおうか ya, entah dari mana, tiba-tiba saja ada sebuah pisau yang memutuskan rantai kitab bulan biru milik Vanitas sehingga membuat kitab bulan biru tersebut kehilangan kendali. Dalam beberapa waktu, kitab Vanitas yang tergeletak di salju tiba-tiba saja dipungut oleh sesosok rambut legend bernama Jin. Selain mengambil kitab dari Vanitas, Jin serta Chloe juga membawa Noe yang tengah terluka dan tak berdaya. ここにいたのか。城に戻ろう。 Ya, jadi Loli ini adalah Chloe dan sang rambut legend alias Jin ini merupakan bawahan dari Chloe. Bentar, Loli dan rambut legend? Gak bahaya tak iki? Di waktu yang bersamaan, Jane yang melihat Vanitas tengah terkulai lemas tak berdaya akibat racun yang ia terima karena melindungi Jane, berinisiatif membawa Vanitas pada sebuah gubuk. 待っててすぐに火をつけるから Nah, setibanya mereka berdua pada gubuk tersebut, Jane pun langsung menyalakan api guna menghangatkan tubuh mereka berdua. Dan setelah itu, Jane meminta kepada Vanitas untuk 服を脱いで服どうしたジャンヌ今日はやけに積極的そうよ落ち着けジャンヌ君らしくもない Iya,
dikarenakan pakaian mereka berdua sudah basah akibat terkena salju di luar, dan jika terus dipakai takutnya mereka akan terkena hipotermia, maka Jane pun meminta kepada Vanitas untuk membuka bajunya, dan Jane akan menghangatkan Vanitas dengan cara kulit ke kulit, boy. Alamak. Tak hanya sampai situ saja ya teman-teman jombloku, karena racun Astolfo ini semakin lama semakin menyebar ke dalam tubuh Vanitas. Jane berinisiatif memberikan sebuah minuman kepada Vanitas, tapi ya karena Vanitas terus-menerus menolak tawaran dari Jane, maka dengan terpaksa Jane pun memberikan minuman ke Vanitas dari mulut ke mulut. Ya, mulut ke mulut, boy. Dan nggak cuma sekali, malahan tapi 2 kali. Jadi haus. Baba Boy. 君もノエも黙って。じゃん Tak terasa hari pun berganti. Jane yang terbangun sendiri dalam gubuk tanpa kehadiran Vanitas di sisinya. Tentu hal yang dipikirkan Jane pertama kali adalah kondisi dari Vanitas. Tapi ya ke-overthinkingan Jane ini tak berlangsung dengan lama kok, ketika Jane melihat keadaan Vanitas yang ternyata sudah sehat walafiat. バニタス起き上がれるくらいには回復したのね。よかったよかった、本当によかった。よく考えたら私、体を温めるためとはいえ、 Ya, meskipun Jane masih belum dapat menerima perasaan cintanya sih kepada Vanitas, namun di dalam hati kecilnya Aing yakin gitu benih-benih cinta Jane kepada Vanitas udah mulai muncul ya teman-teman. 弱々しい姿がなんだか新鮮で、ちょっと可愛かったかもなんて思うはずはなくて。 Di tempat yang berbeda, Dante yang sedari tadi membuntuti Chloe serta Jin langsung memberikan laporannya kepada Vanitas mengenai Noe yang diculik serta kitab bulan biru milik Vanitas yang diambil oleh Jin. Akan tetapi, Vanitas yang mendengar kabar tersebut dari Dante bukannya berterima kasih atau apa gitu ya. Justru Vanitas malah melakukan... ああ、だがその前にお前が俺に隠していることを全て話せ、ダンテ。そこにもし意図的に伏せられた情報があるのだとしたら、そんな情報や俺には必要ない。答えろ。 Ya, Vanitas yang mencurigai Dante dan Johan datang ke tempat ini seketika mengarahkan sebuah pisau ke mereka berdua dan memaksa mereka berdua untuk mengaku pada siapa mereka bekerja kali ini dan apa tujuan mereka datang ke Gevaudan. Serta jika Dante tidak ingin menjawab semua pertanyaan dari Vanitas, maka dengan berat hati Vanitas tidak akan segan-segan untuk membunuh Dante serta Johan saat ini juga. Hingga 短い付き合いだったな。待て待て待て。おい、私の家族に手出したら殺すわよ。やってみろ。 Iya, Johan yang kita tahu biasanya merupakan sosok periang dan lemah lembut, tiba-tiba saja berubah menjadi mengerikan ketika mengetahui saudaranya diancam oleh Vanitas. Tak ingin suasana semakin runyam, pada akhirnya Dante pun mulai menceritakan semuanya kepada Vanitas. Jadi, saat ini Dante bekerja dengan Tuan Franciscus Varney atau lebih dikenal dengan sebutan Iblis Mesin Jamarquis. Makin ribet anjing namanya, makin aja lah ya. Untuk sosoknya sendiri, Ain juga nggak tahu sih, karena emang di animenya pun masih belum diceritakan mengenai Tuan Franciscus ini. Sedangkan tujuan Dante datang ke Gevaudan itu ada 3. Yang pertama, membuat Vanitas yang merupakan anggota klan bulan biru terlibat dalam kasus ini. Yang kedua, untuk mengetahui apakah mesin pengubah itu benar-benar ada atau tidak. Serta yang ketiga, membawa mesin tersebut kembali dengan Dante jika hal tersebut memungkinkan. Nah, mesin apakah yang dimaksud oleh Dante itu? Jadi, pada zaman dahulu kala, keluarga Chloe yang dikenal dengan keluarga Dapchier tengah meneliti sebuah mesin yang dapat mengubah formula dunia. Dan karena mesin tersebut pula lah keluarga Chloe yang menciptakan sesosok makhluk mengerikan yang sekarang lebih kita kenal dengan sebutan BT Gevaudan atau sesosok serigala kutukan. So, demi mengatasi masalah tersebut, vampir seperti Jane dan anggota gereja seperti Astolfo ditugaskan untuk membunuh sang serigala kutukan tersebut. Begitu teman-temanku. Di tempat yang berbeda, kini kita diperlihatkan Noe yang terbangun pada sebuah kastil akibat dirinya yang tengah dikenyot oleh Loli, Kang. Alamak.
sang rambut legend yang mengetahui kini loli kesayangannya tengah manyot darah pria lain selain dirinya tentu merasa cemburu luar biasa ya kepada Noe. というか僕以外の男の血を吸おうとするのは良くない。とても良くない。 Namun ya di luar itu semua, Jin ini merupakan sosok vampir yang baik hati dan tidak sombong kok. Itu semua dibuktikan ketika Jin yang sudah mengeringkan baju Noe serta memperbaikinya. いい人だ。 Oh iya, di sini juga Jin meminta kepada Noe untuk turun ke bawah setelah Noe memakai pakaiannya tersebut. Singkat cerita, setelah Noe sudah menggunakan pakaiannya kembali dan turun ke lantai bawah, Noe dikejutkan dengan kemunculan boneka instrumen otomatis yang menemani Chloe dan sosok Charlatan. 聞いたのよ彼女からさあ席についてノエみんなでご飯にしましょう Jadi alasan kenapa Charlatan bisa berada di sisi Chloe adalah karena Chloe sendirilah yang memberikan nama aslinya kepada Charlatan demi keinginan Chloe itu bisa terwujudkan. Sedangkan Charlatan yang benar-benar sangat menginginkan nama asli dari Noe lagi-lagi berusaha memujuk Noe untuk memberikan nama aslinya kepada Charlatan. Tentu Noe yang memiliki dendam luar biasa kepada Charlatan seketika naik vitamin hingga mengakibatkan kekacauan di ruang makan milik Chloe. Sampai tiba-tiba saja 俺とドミにルイを返せ。 いいこと食べ物を粗末にする子は嫌いよ Noe yang terbangun dari pingsannya tiba-tiba saja melihat Jin yang tengah menyiapkan sup hangat untuk dirinya. Pada awalnya si Noe mengira Jin ini benar-benar sosok vampir yang baik hati dan lemah lembut ya teman-teman. Sampai Noe menyadari bahwa makanan yang diberikan Jin kepada dirinya itu sudah dicampurkan dengan racun. 今の揺れは一体。やっと聞いたみたいだな。さっきの食事に何か。ジャンジャク。 Jin yang sadar akan racun yang diberikannya sudah mulai bereaksi pada tubuh Noe seketika menyodorkan darahnya kepada Noe untuk diminum. Secara ternyata Jin ini tahu gitu kan bahwasalnya Noe memiliki sebuah kekuatan yang dapat melihat ingatan orang lain ketika Noe meminum darahnya. Maka dari itu Jin ingin Noe dapat memahami perasaan dirinya serta Chloe. Lalu scene pun flashback pada abad 16 atau sekitar tahun 1600-an lah. Saat itu, Chloe bangun menjadi seorang vampir akibat efek samping yang ditimbulkan dari mesin pengubah formula dunia yang tidak stabil. Iya, vampir. Jadi Chloe ini bukan murni vampir dari lahir ya teman-teman. Nah, akibat dirinya yang tiba-tiba saja berubah menjadi vampir, pertumbuhan tubuh Chloe pun berhenti ketika dirinya menginjak umur 11 tahun. Selain itu juga, agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat mengenai anak raja yang sudah berubah menjadi vampir, masyarakat pun diberitahu bahwasalnya Chloe Dapsiar sudah meninggal dunia. Ayah Chloe sendiri yang mengetahui anak semata wayangnya kini sudah berubah menjadi vampir akibat efek samping penelitiannya selama ini, berjanji kepada Chloe bahwa dirinya akan melakukan segala cara dan upaya agar anak kesayangannya ini dapat berubah menjadi manusia kembali. Tapi ya sayangnya, meskipun ayah Chloe sudah mengumpulkan para penyihir hebat serta alkemis terkenal dari seluruh penjuru dunia, hal tersebut sama sekali tidak dapat mengubah Chloe menjadi seorang manusia kembali. Sampai pada akhirnya sang ayah pun meninggal dunia. Sebelum kematiannya, ayah Chloe tetap berjanji kepada Chloe bahwa dirinya pasti akan menemukan cara untuk mengembalikan Chloe menjadi manusia. Hingga ayah Chloe pun seketika masuk isekai. 必ずお前を人間に戻して Hari pun berganti bulan, bulan pun berganti tahun, dan tahun pun berganti abad. Chloe jalan hidupnya dengan penuh kesepian dan juga kehampaan. Sampai Chloe bertemu dengan Ruth Heaven dan juga Janne kecil. はじめまして私の名前はジャンヌですこの子の両親を連れて参加したい集会があってね。しばらくの間よろしく頼むよ。 Chloe yang biasanya melewati hari-harinya seorang diri dan tentu sangat merasa kesepian, tapi hal itu berubah drastis ketika Janne kecil mengisi keseharian Chloe dengan tawa, canda, penuh kebahagiaan yang indah serta hangat. Namun tentunya jika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Janne kecil yang sudah dijemput oleh Ruth Heaven untuk pulang pun dengan berat hati harus berpisah dengan Chloe. そうしてジャンヌは
オーガストと共に両親のもとへと帰って行き、音沙汰がなくなった。 Oh iya bro, sebenarnya tujuan Ruthven menemui Chloe ini adalah untuk mengajak Chloe guna membantunya dalam mewujudkan perdamaian antara vampir dengan manusia yang saat ini kedua belah pihak tengah berkecamuk dalam peperangan. Tentu Chloe yang tidak bisa meninggalkan mesin pengubah formula dunia peninggalan ayahnya plus Chloe yang tidak bisa meninggalkan kastil ini pun langsung menolak permintaan Ruthven tersebut. Ya bisa dibilang Ruthven pada zaman ini itu sangat mirip sekali dengan Noe ya teman-teman. Saat itu Ruthven percaya bahwa vampir serta manusia dapat hidup berdampingan dan dapat memahami satu sama lain. Sampai suatu hari Ruthven tersadar akan pemikiran naifnya tersebut. Di bawah langit merah yang menyeramkan, Ruthven kembali dengan mata kanannya yang sudah terluka parah. Ruthven kembali kepada Chloe untuk meminta mesin pengubah formula dunia dari Chloe. 私が間違っていた。分かり合えるものとばかり思っていた。いや、そもそもが間違っているんだ。 Chloe yang menyadari niat buruk dari Ruthven pun tentu langsung menolak permintaan dari Ruthven tersebut. Hingga tiba-tiba saja Ruthven mengenyot darah Chloe agar bisa mendapatkan sumpah setia dari Chloe. Tapi ya sayangnya meskipun Ruthven sudah mengenyot darah Chloe, Chloe sama sekali tidak terpengaruh akan hal tersebut. 出て行きなさい、オーガスト。ダプシェの研究は代々の当主の願いが込められたもの。私がここにいるための理由のすべてよ。 Dan justru mengusir Ruthven dari hadapannya. Ruthven yang merasa bersalah pun tentu tidak memiliki pilihan lain selain Enya dari hadapan Chloe. Dan ya mulai dari situlah Chloe kembali dengan kehidupannya yang sendiri dan juga kesepian. Sampai Chloe bertemu dengan Jin. Jin yang saat itu kabur dari rumah akibat kekerasan yang sudah dilakukan oleh ayahnya tak sengaja bertemu dengan Chloe. それで、赤い目、バンピール。違う、僕は。君も僕と同じなの。 Singkat cerita, kasus mengenai serigala kutukan pun mulai marak terjadi di daerah Chloe. Para masyarakat yang mendengar kabar simpang siur mengenai keluarga Chloe yang sudah meneliti sebuah penelitian aneh di kastilnya membuat masyarakat berasumsi bahwa Chloe inilah dalang di balik serigala kutukan tersebut. Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang sudah tidak bisa berpikir jernih ini pun berbondong-bondong menghampiri kediaman Chloe dengan ditemani sosok buruk yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jane dengan niat untuk membunuh Chloe. Jin yang sadar akan hal tersebut tentu akan melakukan segala cara demi melindungi Chloe yang ia cintai. Meskipun itu harus memberikan nama aslinya kepada Charlatan. Tapi ya selagi hal tersebut bisa memberikan Jin kekuatan yang overpower, Jin tidak peduli sama sekali. Ya, maka dari itu, dengan kekuatan yang ia dapatkan dari Charlatan, Jin pun berubah menjadi sang serigala kutukan. Ya, ternyata sosok di balik serigala kutukan itu adalah Jin ya para penonton, bukan Chloe. Sementara itu, Chloe yang sadar bahwa Jin sudah mengorbankan dirinya demi Chloe, tanpa basa-basi langsung pergi menyelamatkan Jin dari buruan masyarakat dan juga buro. Dalam salju yang lebat, Chloe tertatih-tatih membawa tubuh Jin yang tak berdaya, hingga... Ya, alangkah terkejutnya Chloe ketika mengetahui bahwa sosok Buro yang sudah memburunya selama ini adalah sahabat Chloe satu-satunya, yaitu Jane. Sadar bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan serta kesengsaraan, Chloe pun memutuskan mengakhiri hidupnya bersama dengan Jin dengan cara mereka berdua yang melompat dari tebing. Nah, dalam keadaan putus asa inilah Charlatan pun menghampiri Chloe dan menghasut Chloe untuk memberikan nama aslinya kepada Charlatan. Yang oleh karena itu, demi mewujudkan balas dendamnya ini, pada akhirnya Chloe pun memutuskan untuk menggunakan mesin pengubah formula dunia. 私の願いを叶える日が。 Vanita serta Jane yang melihat cahaya dari kastil milik Chloe tentu tanpa banyak basa-basi langsung tiwi ke kastil milik Chloe tersebut. Vanitas langsung menemui Noe yang selama ini sudah terpisah dengan dirinya. 本物ですか本当に痛いかはい Sedangkan Jane bergegas menemui Chloe untuk membunuhnya. Ya, di sini Jane masih belum sadar ya bahwasannya sang serigala kutukan itu adalah Jin bukan
Chloe. Lanjut, di tengah perjalanan Vanitas serta Noe menuju ke tempat Chloe, lagi-lagi mereka bertemu dengan Astolfo yang selama ini sudah AFK. 教会。おやおや、あなた方もご無事でしたか。残念です。アストルフォ。 Noe yang masih memiliki dendam kepada Astolfo meminta kepada Vanitas untuk tetap fokus kepada tujuannya menyelamatkan Chloe, sedangkan dirinya akan berusaha melawan Astolfo seorang diri. Akan tetapi setibanya Vanitas di tempat Chloe, Vanitas harus dihadang oleh Charlatan yang terus-menerus menyerang Vanitas. Tanpa kitab bulan birunya, tentu Vanitas tidak bisa melawan Charlatan dan hanya bisa terus-menerus menghindar dari serangannya tersebut. Sampai tiba-tiba saja 存在固定。 Ya, ternyata tujuan Chloe bukanlah balas dendam pada dunia, melainkan tujuan Chloe yang sebenarnya adalah untuk membunuh Charlatan yang sudah membawa kesengsaraan pada dunia ini bersama dengan dirinya. Namun tiba-tiba saja 我らが女王よ。 ya, kita diperlihatkan sosok asli dari Charlatan alias sang ratu vampir. Di sini, sang ratu vampir memaksa kekuatan Chloe untuk aktif sehingga membuat seluruh Gevaudan masuk ke dimensi yang lain. Di tengah kebingungan mereka semua, tiba-tiba saja muncullah デュランダル。 神よ。 Ya, tiba-tiba saja muncullah Roland di hadapan mereka berdua dengan diikuti seluruh pasukan Chaser yang sudah tiba di Gevaudan. Melihat kedatangan Roland, di sini Vanitas meminta tolong kepada Roland untuk jangan membiarkan rakyat Gevaudan ada yang mati satupun. Karena mau bagaimanapun juga rakyat Gevaudan ini merupakan tujuan hidup dari Chloe. Maka jika rakyat Gevaudan ada yang mati satu saja, sudah dapat dipastikan Chloe pasti tidak akan pernah bisa ditolong lagi. Roland yang mendengar permintaan dari Vanitas tentu mensetujuinya ya teman-teman. Namun dengan satu syarat, jika nanti keadaan semakin buruk, Roland tidak memiliki pilihan lain selain harus membunuh vampir-vampir yang menghalanginya. Oleh karena sebab itulah, sementara Roland dan pasukannya mati-matian melindungi rakyat Gevaudan, sedangkan Noe serta Vanitas akan mati-matian untuk menyelamatkan Chloe. Sedangkan di sisi lain, kini kita diperlihatkan Jane yang tengah bergelut dengan emosinya perihal tanggung jawab yang ia harus emban sebagai buruh. Di satu sisi, ia sangat menyayangi Chloe dan tidak rela untuk membunuhnya, tapi di sisi lain, Jane terbebani dengan tanggung jawabnya sebagai buruh yang sudah menjadi kewajibannya untuk mengeksekusi semua vampir kutukan tak terkecuali orang yang ia sayangi. Sampai Vanitas datang untuk meyakinkan Jane yang pada intinya di sini Vanitas menanyakan kepada Jane sebenarnya apakah keinginan Jane yang sebenarnya, karena mau bagaimanapun juga kan Jane ini adalah wanita yang sangat dicintai oleh Vanitas ya teman-teman. Maka meskipun keinginan Jane itu sangatlah tidak penting, emosi yang tidak sedap dipandang atau mungkin kutukan sekalipun, Vanitas akan mengabulkan semua keinginan Jane tersebut. Enggak deng, tapi harus Vanitas lah yang mengabulkan keinginan dari gadis yang ia cintai tersebut. Jane yang mendengar perkataan dari Vanitas hanya bisa menjawab, 助けて助けて助けてバリタス。 任せろ。 Singkat cerita, setelah Vanitas berhasil menemukan kitab bulan birunya, Jin pun berhasil meyakinkan Chloe untuk tidak meninggalkannya seorang diri. Pada akhirnya, dengan kekuatan Vanitas, Vanitas pun dapat menyelamatkan Chloe dan merebut kembali nama asli milik Chloe dari Charlatan, serta berhasil mengembalikan Gevaudan dari dimensi kutukan milik Chloe. Setelah keadaan kembali normal, yang ada di dalam pikiran Jane hanyalah satu, yaitu
Vanitas. Yang maka dari itu Jin pun langsung bergegas menemui Vanitas dan memeluk Vanitas sembari terus-menerus berterima kasih kepada Vanitas karena sudah menyelamatkan Chloe. Akan tetapi di dalam momen yang berbahagia ini Jane sempat-sempatnya merasa lapar ya teman-teman, dan langsung mengenyot darah Vanitas yang legit dan bergiji. Maksud dari itu bukan aing yang ingin mengenyot Vanitas ya, tapi kayak yang enak gitu dikenyotnya nih. ジャンヌ、どうした急に。Namun ya di sini Jane langsung mencium kening Vanitas dan memperlihatkan senyuman hangat penuh ketulusan kepada Vanitas. Wah, Vanitas yang melihat senyuman kawaii dari Jane benar-benar membuat Vanitas jatuh hati ya Kang kepada vampir kawaii tersebut. Sama aku juga. For your information aja boy. Jadi seperti yang kita tahu kan selama ini cinta Vanitas kepada Jane itu sama sekali tidak serius ya para penonton. Alasan Vanitas sendiri mengapa ia mencintai Jane karena memang Vanitas yakin bahwa Jane tidak akan pernah mungkin mencintai dirinya. Tapi setelah Vanitas melihat senyuman kawaii dari Jane, justru kini Vanitas merasakan hal yang belum pernah ia rasakan sama sekali di dalam hidupnya, yaitu cinta. Dan ya pada akhirnya masalah pun berakhir dengan happy ending. 救われたものと救われなかったもの、それよそれ。それぞれに傷跡を残して。 Waktu demi waktu pun berlalu dan kini kita diperlihatkan Jane yang tengah menceritakan semua kejadian yang ia hadapi ketika di Gevaudan, termasuk waktu yang ia habiskan bersama dengan Vanitas kepada Luka. バニタスなら彼ならきっとクロエのことを悪くは扱わないでくれるはず。 And iya benar saja, Jane ini sebenarnya merasakan hal yang sama ya dengan Vanitas. Seperti dirinya yang selalu memikirkan Vanitas, Jane yang tidak lagi merasa jijik kepada Vanitas. Justru saat ini di mata Jane, Vanitas terlihat bersinar dan setiap kali Jane memikirkan Vanitas, jantung Jane itu berdetak lebih cepat. Dan ketika Luka memberitahu bahwa ciri-ciri Jane ini adalah ciri-ciri orang yang tengah jatuh cinta, reaksi Jane adalah wah, Luka yang mengira Jane sudah dipelet oleh Vanitas langsung membawa Jane kepada Dominic untuk memberikannya pencerahan-pencerahan kepada Jane. Tapi ya percuma saja ya teman-teman, meskipun sudah berbicara dengan Dominic pun ya perasaan Jane kepada Vanitas itu merupakan benar-benar perasaan cinta yang sebenarnya. Namun ada satu hal sih yang dikhawatirkan Jane ketika dirinya nanti bertemu dengan Vanitas, yaitu 何このままバニタスへの好きが大きくなっていって、そんな状態で彼とまた会うようなことがあったら目が合った瞬間押し倒して最後まで手を出してしまいそうで。 ya ternyata Jane ini merupakan tipe cewek yang cukup agresif juga ya teman-teman. Tapi ya di luar itu semua, Dominic yang mendengar cerita Jane sangat tergambar jelas dari mukanya bahwa Dominic sangatlah merasa iri kepada Jane. ドミニク、Di tempat yang berbeda, kini kita diperlihatkan Amelia yang mengantarkan surat beratasnamakan Mikael kepada Noe, yang mana isi surat tersebut adalah Domi お姉ちゃんと待ってるよ。 wah, Noe yang mendapatkan surat tersebut dari Mikael tentu langsung bergegas OTW dong ke sebuah tempat yang sudah dijanjikan dan langsung menyerang Mikael secara membabi buta. Sampai 青の川拍子に漆黒のページ。改めまして、僕はミハイル。蒼月の吸血鬼からこの本だけを受け継いだただの人間だよ。
Ya, secara mengejutkannya, si Mikhail ini ternyata memegang kitab yang sama dengan Vanitas, yaitu kitab Bulan Biru. Selain itu juga, di sini Mikhail mengaku bahwa dirinya ini merupakan adik dari Vanitas. Sedangkan keberadaan Dominic sendiri, kini kita diperlihatkan Dominic yang sudah berada jauh di atas kincir angin. Yang kapan saja Mikhail perintahkan Dominic untuk loncat, maka Dominic pun akan meloncat sesuai keinginan Mikhail. Bingung, gini. Kita mulai dari alasan kenapa Dominic sangat begitu depresi hingga sampai seperti ini ya kocokers. Jadi semua itu bermula ketika kematian Louis kakak kandungnya dan Noe yang saat itu masih belum bisa mengikhlaskan kematian Louis. Dominic yang merasa bersalah karena kalau saja dirinya tidak memberitahu mengenai keadaan temannya kepada Noe serta Louis, pasti hal ini tidak akan terjadi, atau setidaknya kalau saja yang mati itu dirinya bukan Louis, pasti Noe tidak akan seterpuruk seperti ini. Tapi ya mau bagaimana lagi, nasi sudah berubah menjadi brut-brut. Yang maka dari itu, demi menebus kesalahan Dominic rela memotong rambutnya serta merubah penampilannya agar terlihat mirip dengan Louis. Ya, hal itu bertujuan hanya untuk membuat Noe merasa baikan. トミー、どうしたのその髪。なんで。ああ、これ邪魔だったから切ったんだ。似合うかな、ノエ。 Rasa kebersalahan itu semakin menjadi ketika Dominic yang secara tidak sengaja bertemu dengan Mikhail. Dan Mikhail yang mencuri nama asli dari Dominic dengan menggunakan kitab Bulan Birunya tersebut. Jadi ya udah nggak heran lah ya kalau saat ini kesadaran Dominic berada di tangan Mikhail. Lalu kok Bang bisa Bang ini si Mikhail memiliki kitab yang sama dengan Vanitas? Ya kalau soal itu nanti deh ya kita bahas seiring berjalannya alur cerita. Lanjut. Nah, sedangkan tujuan Mikhail mengundang Noe ke hadapannya itu adalah karena Mikhail ingin Noe itu menghisap darah Vanitas guna mengetahui alasan Vanitas kenapa dirinya membunuh ayah mereka. Namun ya karena hal tersebut merupakan hal yang sangat mustahil, agar Noe tidak bingung gitu kan, Noe pun dibiarkan untuk menghisap darah dari Mikhail sebagai gantinya. Nah, karena Noe juga penasaran mengenai masa lalu dari Vanitas yang selama ini ia tutup-tutupi, alasan mengapa Vanitas membunuh ayah mereka, serta keselamatan Dominic yang dipertaruhkan, maka dengan terpaksa Noe pun mengenyot darah dari Mikhail. さあ、ノエ。 Scene pun berganti dengan diperlihatkannya masa lalu Mikhail kecil yang baru saja diselamatkan oleh Chaser karena ibu kandung dari Mikhail sudah terbunuh oleh vampir. Nah, buat kalian yang penasaran, kok bisa Mikhail ini didandani seperti anak perempuan? So, itu semua bisa terjadi karena ibu Mikhail ini merupakan seorang wanita enak-enak ya kocokers, dan tak jarang Mikhail pun ditawarkan kepada pelanggan tetapnya untuk dipakai enak-enak juga. Akan tetapi, bukan berarti Mikhail yang sudah diselamatkan oleh organisasi Chaser ini nasibnya aman 100% ya bro, sebab baru saja sampai gereja, Mikhail sudah diculik oleh Dr. Moro untuk dijadikan bahan percobaan. Dan disitulah Mikhail bertemu dengan Vanitas. Ata yoroshiku ne. Number 69. Serta dari kelinci percobaan inilah ikatan mereka berdua pun mulai terjalin. Ya meskipun hari-hari yang mereka alami sudah seperti di neraka. Hingga pada puncaknya, Dr. Moro ingin mengubah mereka berdua menjadi vampir bulan biru. Nah, agar mencapai tujuannya tersebut, Dr. Moro akan menyuntikkan sebagian darah vampir bulan biru kepada mereka berdua. Ya meskipun hal itu sangatlah menyakitkan dan dapat menimbulkan kematian kepada Vanitas serta Mikhail. Tapi sebagai bocil, Vanitas dan Mikhail itu tidak bisa berbuat apa-apa ya selain menerima percobaan dari Dr. Moro yang sangat menyakitkan tersebut, hingga tiba-tiba saja muncullah ya, tiba-tiba saja muncullah sesosok vampir bulan biru yang kini mereka anggap sebagai ayah mereka.
私は蒼月の吸血鬼。 Setibanya Vanita serta Mikhail di kediaman sang ayah, mereka berdua pun benar-benar dirawat layaknya anak sendiri oleh sang vampir bulan biru ini. Penderitaan serta kesakitan yang selama ini mereka berdua alami ketika berada di laboratorium milik Dr. Moro seolah dibayar dengan kebahagiaan serta kasih sayang yang diberikan oleh sang vampir bulan biru itu. Hingga sebuah kejadian yang tak pernah mereka pikirkan pun tiba. Nah, dikarenakan Vanita serta Mikhail selama ini sudah dimasukkan darah vampir bulan biru oleh Moro, maka efek samping dari hal tersebut pun mulai muncul ya teman-teman. Dan kemungkinan terburuknya adalah Vanita serta Mikhail akan mengalami kematian. Sebenarnya sih ada satu jalan yang untuk mencegah hal tersebut, yaitu menjadi pengikut dari vampir bulan biru. Mikhail yang saat ini tengah merasakan gejalanya dari percobaan Dr. Moro sih tidak masalah ya jika ia harus menjadi vampir bulan biru, asalkan dirinya bisa hidup bahagia dengan Vanitas serta ayahnya itu. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh Vanitas. Vanitas lebih memilih mati dibandingkan ia harus menjadi pengikut dari vampir bulan biru. Sampai sebuah kejadian yang masih belum diketahui memaksa Vanitas untuk membunuh sang ayah yang mereka cintai dan memaksa Vanitas menjadi pengikut dari vampir bulan biru. Tapi ketika Noe sedang asyik-asyiknya mengenyot darah dari Mikhail dan melihat semua ingatan dari Mikhail, tiba-tiba saja やっと来てくれたね、お兄ちゃん。そいつに何をした？ Ya, tiba-tiba saja Vanitas muncul tepat di hadapan Mikhail. Melihat kedatangan kakak tercintanya, Mikhail pun mulai menyatakan tujuannya selama ini kepada Vanitas, yang mana tujuan hidup Mikhail itu sebenarnya adalah menghidupkan kembali sang ayah. ね、優しい人が僕のことを助けてくれたんだ。その人が言うんだよ、父さんを蘇らせる方法があるって。 Wah, Vanitas yang mendengar tujuan dari Mikhail terlihat begitu marah dan langsung menembaki Mikhail dengan pistol yang berada di tangannya. Melihat Vanitas terus-menerus menembaki Mikhail, tentu Noe langsung menghalangi niat Vanitas tersebut. Sebab jika Mikhail kenapa-napa, maka Dominic pun akan meloncat dari kincir angin. Akan tetapi, Vanitas yang mengetahui akan hal ini sama sekali tidak menghiraukan peringatan dari Noe Yako Chokers. Sebab mau Dominic mati atau tidak, itu semua sama sekali bukan urusan dari Vanitas. くどい。お前は何を勘違いしているんだ。 Nah, dikarenakan Vanitas sudah tidak mau diajak kompromi lagi, maka pilihan Noe hanyalah satu, yaitu mengenyot darah dari Vanitas meskipun dirinya harus bertarung dengan Vanitas. これ以上あの口うるさい女につきまとわれずに済むぞ。 Sedangkan di sisi Vanitas, sebelum kematian sang ayah, sebenarnya sang ayah menitipkan pesan kepada Vanitas, yaitu jangan biarkan siapapun mencuri ingatanmu. Yang oleh sebab itu, demi menjaga pesan dari sang ayah yang Vanitas cintai, Vanitas tidak segan-segan menembak, bertarung, bahkan membunuh Noe yang berusaha untuk mencuri ingatannya. Di tengah-tengah pertarungan hidup dan mati antara Vanitas serta Noe, lama-lama membuat Noe itu sadar bahwa pertarungannya dengan sahabat yang ia sayangi ini sama sekali tidak ada gunanya ya Chokers. Noe juga tidak ingin jika dirinya harus kehilangan orang yang ia sayangi lagi seperti Louis yang mati terpenggal tepat di hadapannya. Alama, apalah ini skripnya. Maka dari itu, dengan penuh luka, Noe pun meminta kepada Vanitas untuk berbaikan dengan dirinya. Namun ya Vanitas yang sudah dikuasai emosinya sama sekali tidak menggubris ajakan damai dari Noe, dan justru Vanitas akan membunuh Noe saat ini juga. Sampai 俺の名前はノエです。ヴァンピールなんかじゃない。 「
Iya, Vanitas yang melihat kesungguhan Noe serta rasa tulus Noe yang ingin menjalin persahabatan dengan dirinya membuat Vanitas tidak dapat membunuh Noe ya. Dan akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Mikael yang melihat Vanitas tidak membunuh Noe dan Noe pun tidak berhasil mengenyot darah dari Vanitas, maka dengan berat hati Mikael pun akan menggunakan kekuatan bulan birunya untuk membunuh Noe, Vanitas maupun Dominic. Tapi ya, dikarenakan Mikael terlalu brutal menggunakan kekuatan kitab bulan birunya, sehingga membuat Mikael menjadi kehilangan kendali atas kekuatannya tersebut. And ya, karena hal itu pula lah, Dominic pun berhasil bebas dari ikatan Mikael. Tapi masalahnya belum berhenti sampai sini saja ya teman-teman. Vanitas yang pada awalnya berniat untuk menyelamatkan sang adik, justru hampir saja dibunuh oleh Mikael kalau tidak ada Noe yang menghentikannya. Hingga tiba-tiba... いやー、素晴らしい。久しぶりだね、私の可愛い子猫たち。メッシャトン。 Iya, ternyata guru Noe inilah yang selama ini merawat Mikael ketika dirinya ditinggalkan oleh sang ayah dan juga Vanitas. Selain itu juga, guru Noe ini pula lah yang memberitahu Mikael bahwa sang ayah bisa dihidupkan kembali. Sedangkan tujuan guru Noe datang menghampiri mereka berdua adalah ya tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan Mikael yang tengah terpojok tak berdaya. シャトン。そして、この世で最も美しい生き物の青を受け継いだ人間よ。先生！ And ya, karena semua masalah dapat diselesaikan tanpa korban jiwa, maka anime Vanitas no Carte Season 2 pun berakhir dengan Vanitas serta Noe yang main lodo-lodo. バニタス、行きましょう。